Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, inayah dan maghfirahnya kita bisa berkumpul, kita bisa berkegiatan bersama di malam hari ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita tunjukkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak ya di yaumul qiyamah. Kemudian saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kuliah pada malam hari ini. Nah, kuliah malam hari ini itu bertemakan tentang kasus gagal ginjal yang akan dipimpin, yang akan dinakodai oleh Pak Lukman. Dan coba suara kita mulai diskusi pada malam hari ini kepada Pak Lukman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Moderator Ustadz Bapak Muhammad Syahir. Oke, malam ini kita berkumpul di Walilana, Basecamp Walilana. Sekiranya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Oke, langsung saja kita bahas tentang judul pembahasan saya, yaitu kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Nah, ini muncul lagi. Nah, siapakah yang bertanggung jawab dan siapakah yang disalahkan? Nah, mungkin baru-baru ini pada kasus gagal ginjal akut ini muncul pada tanggal 18 Oktober 2022 kemarin. Nah, ini sangat merugikan banyak masyarakat di Indonesia. Nah, khususnya untuk anak kecil. Nah, kasus gagal ginjal akut ini mulai menurun pada setelah tanggal 18 Oktober 2022. Nah, kemudian meningkat lagi pada kemudian ditemukan kembali kasus gagal ginjal akut. Nah, kemungkinan ada dua kasus. Nah, terdiri dari satu kasus terkonfirmasi dan satunya tersuspek kasus gagal ginjal akut tersebut. Nah, yang pertama kasus ini dikonfirmasi dengan pada pasien anak usia 1 tahun, balita. Nah, itu tiba-tiba mengalami demam pada tanggal 25 Januari 2023. Nah, ini kemungkinan munculnya gagal ginjal akut ini pada tanggal 25 Januari kemarin. Nah, diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Taxion. Nah, ini merupakan obat yang dimana mengakibatkan kasus gagal ginjal akut ini. Nah, kemudian pada tanggal 28 Januari pasien mengalami batuk, demam, pilek, dan tidak bisa buang air kecil. Nah, ini ciri-ciri dari gejala kasus gagal ginjal akut. Nah, kemudian yang kedua, pada kasus yang tersuspek ini, pasien adalah anak usia 7 tahun. Nah, pasien awalnya mengalami demam pada tanggal 26 Januari, kemudian anak tersebut mengkonsumsi obat penurun panas. Nah, seperti yang maraknya kasus gagal ginjal akut ini pada obat cair atau obat sirup yang dibeli secara mandiri. Nah, kemungkinan apa sih kasus gagal ginjal akut progresif atipikal? Nah, gangguan ginjal akut progresif atipikal adalah kondisi di mana ginjal berhenti bekerja secara tiba-tiba. Nah, hal ini dikatakan
akut. Nah, karena hanya berlangsung dalam beberapa jam atau hari. Nah, dengan kata lain, penyakit ini tidak menimbulkan masalah permanen jika ditangani dengan cepat atau segera. Nah, gangguan ginjal akut progresif atipikal ini berbeda dengan penyakit gangguan ginjal akut kronis. Pada penyakit ginjal kronis, nah, fungsi ginjal menurun secara bertahap dan gejalanya tidak muncul secara mendadak. Tapi kalau kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini mendadak, langsung tiba-tiba gitu loh. Kalau kronis mungkin ada tidak mendadak mungkin kayak gitu. Nah, sementara itu GGAPA tak singkat memicu gangguan buang air kecil dalam waktu yang singkat. Agar lebih jelas simak gejalanya. Nah, ini. Nah, gejala-gejala dari kasus gagal ginjal akut. Nah, yang pertama demam, yang kedua diare, yang ketiga dehidrasi, yang keempat volume urin lebih sedikit dari biasanya. Mungkin seperti inilah, saya juga gak paham. Nah, yang selanjutnya ini penyebabnya. Nah, penyebabnya yang pertama reaksi efek samping obat. Nah, yang dimana obat ini obat sirup tersebut yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol itu melebihi ambang batas normal dari proses ini obat ini. Nah, yang kedua gangguan kinerja jantung sehingga memompa darah lebih sedikit dari biasanya. Nah, akibat gagal jantung ataupun gagal gangguan hati. Yang ketiga penggunaan obat hipertensi seperti golongan obat diuretik atau anti-inflamasi non steroid. Obat kuat. Itu pokoknya penyebabnya. Yang selanjutnya siapakah yang harus bertanggung jawab? Nah, Ibu E. siapakah yang harus bertanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut ini dan siapa yang harus disalahkan atau siapa yang salah? Nah, kemudian Ibunya dan anaknya. Ada tiga kemungkinan, yaitu semua dari instansi BPOM atau Kemenkes atau perusahaan farmasi ini ikut bertanggung jawab dalam menangani kasus gagal ginjal akut ini. Nah, kemudian kemudian siapa yang harus disalahkan? Nah, dalam merujuk pasal peraturan presiden pasal 3 peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 pasal 3 yang dimana BPOM ini sebelum beredar obat sirup atau obat yang lainnya dan setelah obat sirup itu beredar. Nah, BPOM ini berperan sebagai lembaga yang dimana bertanggung jawab atas apa yang harus diselesaikan dalam kasus gagal ginjal akut ini. Nah, dari yang dimana instansi 3 ini kemungkinan dari setelah BPOM mungkin perusahaan farmasi bisa disalahkan dikarenakan dalam proses pembuatan obat itu ada cairan EG dan DG. Nah, itu cairan itu melebihi ambang batas normal. Nah, kemungkinan dari kasus gagal ginjal akut ini progresif atipikal, kemungkinan dari obat sirup yang melebihi ambang batas normal. Nah, di situ mungkin BPOM dan perusahaan farmasi mungkin dari saya baca-baca itu ya mungkin bisa disalahkan karena BPOM termasuk lembaga yang menangani. Di pasal peraturan presiden itu sudah dijelaskan bahwasanya sudah setelah obat cair atau sebelum obat cair beredar di perusahaan itu dilakukannya pengujian gitu loh. Dilakukannya pengujian. Nah, yang dimana mungkin BPOM ya kayak gitu. Oh. Ya paham ya? Ya. Ya. Terus saya tahu ya.
mungkin dari cukup untuk pertanyaan. Mungkin dari saya ya cukup. Saya Terima kasih, lanjutkan ya. ke Pak Moderator. Aplaus dulu buat Pak Cakim. Pemaparan materi yang sangat luar biasa tentang kasus gagal ginjal yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di negara kita, negara Indonesia. Nah, dari penjelasan singkat Pak Lukman tadi tentang latar belakang munculnya kasus ini, kemudian naik turunnya kasus ini, kemudian gejala dan juga penyebab-penyebabnya, itu tadi kan sudah dijelaskan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa dijawab oleh Mas Cakim atau Pak Lukman. Monggo. Ada pertanyaan. Ya. Oke. Jadi sebelum saya mau bertanya, tetapi ini lebih pertanyaan apa ya, yang berkaitan dengan tujuan kita bersama, yaitu yang terdekat adalah skripsi tadi kan. Yang disampaikan Mas Lukman tadi kan, dia menyampaikan secara teknis tentang gagal ginjal. Pengertian dengan gagal ginjal akut secara umum dan juga teknisnya tadi kan. Tapi yang saya tanyakan tuh, Mas Lukman kan kuliah di jurusan hukum tata negara, kemudian berencana membuat skripsi yang sekarang masih menjadi proposal dengan tema kasus gagal ginjal akut. Nah, korelasi antara jurusan Anda dengan proposal skripsi yang Anda buat itu, kok dari mana loh ide membuat skripsi seperti ini, dan korelasinya dengan jurusan Anda sekarang ini seperti apa gitu kok? Soalnya kalau dilihat kan ordo susah Mas ya, susah. Kayak Mas Iwan, dia membahas tentang pelat motor menurut peraturan sekian, Saras Bapak juga dan lain-lain. Teman-teman tuh unsur-unsur hukumnya, unsur-unsur ATN-nya tuh ada. Terus teman-teman tiba-tiba bahas tentang kedokteran gitu. Itu bagaimana? Iya, bagaimana? Oke, terima kasih Mas Fauzuladin atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab ya. Awal mula saya mengambil judul skripsi atau proposal saya, yang pertama itu putusan jenderal pelayanan kesehatan nomor berapa sekian, itu tentang pelayanan gangguan ginjal akut diabetes, itu tentang manajemen dan klinisnya. Nah, kemudian dosen pembimbing saya menganjurkan, saya tanya, Bu, ini kenapa kok apakah masuk HTN apa HBS? Enggak Mas, ini masuk ke HTN, ranah HTN, karena di situ ada hukum administrasi negaranya. Nah, yang dimana dalam pelayanan publik itu mengandung unsur hukum administrasi negaranya kayak gitu. Nah, kemudian terjadi penurunan kasus ini. Pada tanggal kemarin Desember. Nah, kemudian saya konsul lagi. Nah, Bu, gimana Bu? Judul saya ini Bu, karena kasusnya menurun. Nah, kemudian diganti tersebut pengawasan BPOM terhadap obat cair ini berdasarkan peraturan presiden. Nah, mungkin dari situ, dari pengawasan BPOM-nya ini menurut berdasarkan peraturan presiden nomor sekian. Nah, itu mungkin dari itu adanya. Bagaimana pengawasan BPOM ini, tahu dinilai gimana, lalai gimana, sehingga kenapa kok terjadi kasus gagal ginjal akut. Nah, kayak gitu. Ternyata ditelusuri dari pasal 3 peraturan presiden itu dinyatakan bahwa setelah obat cair beredar atau sebelum obat cair beredar itu BPOM yang ngurusi gitu, yang neliti, yang lah kemudian ya kayak gitu ada beritanya BPOM
BPOM lalai dalam penelitian tersebut. Nah, jika tidak lalai, tidak mungkin terjadi kasus kayak gini. Oh. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Mas. Sudah. Mas Lutfi. Oh, Apakah ada sedikit-sedikit Ya. paham? Ya, saya mungkin sekedar menengahi ya. Yang tadi ditanyakan kan soal apa sih isu hukumnya yang coba diangkat oleh Mas Lukman di proposal skripsinya. Betul. Nah, kemudian dijawab oleh Pak Lukman itu yaitu soal administrasinya, bagaimana pengawasan dari BPOM, kemudian ada peraturan presiden yang mengikat tentang BPOM itu punya kewajiban untuk salah satu fungsinya kan mengawasi obat-obatan dan juga makanan yang beredar di masyarakat kan. Mungkin itu buat pembuka pertanyaan. Silahkan teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan atau silakan. Ayo. Tuh gue. Nanti Mas, apakah jadi BPOM itu berada di bawah pengawasan Kemenkes? BPOM dulu. Kemungkinan BPOM ini kan tugas dan fungsinya sudah teratur dalam peraturan presiden itu, bahwasanya sebelum beredar obat Ya wes. Rokno wes. Bukakno. Gimana? Susah buka HP Mas semua. Tak pice. Buka HP. Ada bro. Tung ding. ada ini Ya mana. Tak kelihatan sih. sebelum beredar sebagaimana dimaksud. Terus yang ayat 3 pengawasan selama beredar. Nah, BPOM ini mempunyai peran dalam tugas dan fungsinya ini pengawasan sebelum dan selama beredar. Nah, kemungkinan kan sebelum beredarnya obat itu diperiksa dulu, diteliti oleh BPOM. Nah, kemudian Kemenkes. apa? Ya kayak gitu lah. Ya wes. Berarti Mas ya. Kan kalau secara hierarki itu Kemenkes sama BPOM tuh tinggi mana? Tinggi mana? Itu loh maksudnya. Oh, itu. Tinggi Kemenkes lah kan. Saya Kementerian Kesehatan ini mempunyai peran juga. Enggak, maksudnya yang ditanya Nah, ini maksudnya lembaga BPOM sama lembaga Kemenkes ini kedudukannya. apakah BPOM itu di bawah Kemenkes atau BPOM ini lembaga sendiri yang dibagi di luar Kemenkes. Ya gitu. Oh gitu. Ya, kayak gitu loh. Soalnya kan gini Mas, terkait yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk obat kan berkaitan dengan kesehatan, termasuk kan. Itu kan pasti presiden punya bawahan namanya Kementerian Kesehatan ini kan pasti mengatur tentang semua kesehatan yang ada di negara, gitu kan. Apakah BPOM ini termasuk lembaga tersendiri independen seperti yang dulu Mas Jiwang pernah bahas di calon skripsinya, calon proposal yang ditolak. Itu, Mas. Apakah enggak? Apakah bawahannya langsung BPOM ini kacau Kemenkes? Saya masih Sudah. Berarti belum tahu. Nanti aja. Ya. Tanda tanya dulu aja moderator. Ada pencerahan lah. Masukan. Iya, masukan dari Mas Om. Mungkin kayak gitu. Apakah dibantu searching enggak, Pak? Bantu searching sama wasopa. besok itu ngono pas ngono ditakoni ngono. Iya, syukur kan. Ya itu tanda tanya. Ayo Katanya. Pak Model. Ayo. Ya, Bukan, silakan bukan. yang lain, Sabun. teman-teman. Iya tanya. Baik, saya akan bertanya kepada Mas Malut Hakim terkait tadi tiga lembaga BPOM, Kemenkes, dan apa satunya tadi? Perusahaan farmasi. Tadi sempat Mas Rumat mengatakan bahwasanya BPOM itu lalai sampai terjadinya gagal ginjal akut itu. Nah, terus yang saya tanyakan dari pemerintah itu apakah ada tindakan tegas gitu
ke BPOM kan Iya. apa namanya sampai menimbulkan gagal ginjal akut, bahkan bisa sampai menimbulkan korban jiwa. Nah gitu tanggapannya pemerintah kayak gimana? Mungkin itu sih buat pembuka. Ya gue tangan mana ya? Mungkin dari pemerintah khususnya kayak apa Komnas HAM, kayak apa badan apa sih Itu ya santai aja, santai lu. Ojo HP. Sam sama Takono Des. wakil ketua BPKN. Strap. BPKN. Karo aku Yuraro. BPKB. Ya itu Bu, ketua Piye. BPKN. Ya apa ini? Apa itu BPKN? Pendidikan Pancasila. Komnas HAM atau Ayo, takon seminggu iki. Ekskin saya. Kapan lagi? Aduh, ngawur. Piye Komnas HAM? Apakah ada tindakan tegas terhadap BPOM itu Ya, yang ke ada, trader? pastinya. Apa tindakannya? Contohnya ben roh kanca-kancane. tindakan tegas. Apakah ada? Oke, secara singkat aja. Ya wes, santai-santai. Dari apa yang sudah di Saya santai-santai lu, santai-santai. pemerintah khususnya untuk apa DPR atau Komnas HAM atau apa yang lain BPKN itu menanggapi BPOM itu sangat tegas. Yang diangkut dari berita apa ya? Itu sampai mau dipidanakan terkait kasus ini. Itu orang-orangnya BPOM kayak mau dipidana. Iya. Sudah terlaksana. Masih belum masih ada proses. Nah, terkait DPR atau Komnas HAM masih apa? Nganu beritanya itu masih Emang sih ora apa ya gimana? masih apa? Ini loh. Bergejolak kan? Iya, kayak ngono loh, debatnya masih anu. Dari pihak BPOM dari pihak BPOM bertanggung jawab dalam apa? Menangani kasus ini, ada yang kayak melakukan patroli cyber atau melakukan penelusuran lagi atau diteliti lagi. Nah, kemudian dari Kementerian Kesehatan ini mengeluarkan putusan jenderal itu, yang dimana putusan jenderal itu isinya tentang apa peredaran obat itu, obat bebas atau obat bebas terbatas itu dibatasi. Yang obat sirup itu dibatasi. Kalau di apotek sudah